mendapat kenaikan pangkat di surga. Nah, kalau kita ketahui di dunia kerja saja orang dari karyawan biasa menjadi bos gitu ya, menjadi pimpinan, itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi ini bagi orang yang senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, akan dinaikkan pangkatnya oleh Allah di surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk sama-sama berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan rutin di masjid Al-Muhajirin, Masjid Al-Muhajirin di PHSS ya, Pertamina Hulu Sanga-Sanga, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya duduk di depan jamaah sekalian dalam rangka silaturahim. Yang keduanya, kita sama-sama mengingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi jauh di sana sampai akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana yang sama-sama kita pahami bahwasanya banyak sekali keutamaan-keutamaan ketika orang mukmin mau membaca dan mempelajari Al-Quran. Para khatib, para muballigh, para da'i, para asatidz, para ulama telah mengajarkan kita bagaimana kita harus memiliki semangat untuk mau berdekatan dengan Al-Quran setiap waktunya. Kenapa? Karena banyak sekali keutamaan di dalamnya. Tidak hanya berhenti dalam membaca, tetapi
kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran, mentadaburi isinya, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Maka insya Allah, jika kita sudah belajar dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita dan Rasul terakhir kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertujuan supaya manusia mendapatkan petunjuk kepada jalan yang hak atau jalan yang benar. Dan demikian juga supaya manusia mendapatkan cahaya, yakni cahaya keimanan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsirin qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nur bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim yang artinya, jamaah sekalian, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami menjelaskan kepada kalian banyak dari isi kitab, dari isi Alkitab yang kalian tukhfun, sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Wa kitabun mubin. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran mencakup kemaslahatan hidup manusia. Jaminan diantaranya kebahagiaan. Selain itu, Al-Quran juga penyelamatan dari kesesatan. Kalau orang sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari para ulama, maka dia akan tersesat. Maka barang siapa yang berpegang teguh, memegang teguh terhadap Al-Quran dan memperhatikan dalam bacaan-bacaannya, kemudian tadabbur dan mengamalkan sesuai aturannya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa, kata Allah, yang berpaling dari Al-Quran, maka akan mendapatkan kesengsaraan dan kerugian yang nyata. Dalil yang lain menegaskan tentang hal ini, yaitu surah Al-Isra ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna hadzal Qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban 'alima. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih aqwam, lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab atau siksa yang pedih. Al-Isra 9-10. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Karena dengan membaca itulah kita akan mengetahui apa yang Allah pesankan kepada kita di dalam ayat-ayatnya. Kalau orang sudah malas membaca, bagaimana bisa dia termotivasi atau diberikan informasi oleh Allah? Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang yakin akan kehidupan akhirat, akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Dari 24 jam yang Allah sediakan waktu untuk orang-orang, untuk manusia, sama ya 24 jam, setidaknya dalam satu hari itu harus meluangkan waktu khusus untuk Al-Qur'an. Minimal 30 menit atau 1 jam. Maka tidak heran ada teman-teman kita dari komunitas, misalkan Odoj ya, ada one day one juice, 1 hari 1 juz. Bisa? Insya Allah bisa. Berat Ustaz, sekali duduk pegel ya, pinggang sakit. Bisa dibagi caranya, misal setelah sholat 5 waktu, karena 1 juz itu kan sekitar 10 lembar atau 20 halaman kurang lebih 1 juz. Taruh setelah beres sholat subuh, misalkan berapa lembar ya, sholat zuhur seberapa ayat atau berapa lembar, insya Allah 1 hari bisa dapat 1 juz. Atau lebih dari itu lebih bagus lagi. Karena semakin banyak huruf yang kita baca, semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan dari membacanya saja. Maka keutamaan yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang mukmin yang mau membaca Al-Qur'an itu luar biasa. Bahkan dari segi kesehatan pun, kalau kita senantiasa rutin membaca Al-Qur'an, itu akan menjadi syifa, akan menjadi obat bagi diri kita. Ya. Sebagaimana bacaan Al-Qur'an itu bisa mempengaruhi sel-sel di dalam tubuh kita. Air yang kita baca bismillah kemudian kita minum itu beda kualitasnya dengan kita minum tanpa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita hitung kurang lebih sekitar 19 huruf kita baca itu, kita sudah mendapatkan 190 kebaikan dari basmalah saja. Apalagi kalau sehari 1 juz, 1 hari 1 halaman minimal, atau 1 hari seayat gitu ya. Jangan sampai tidak sama sekali, karena rugi kalau setiap harinya kita meninggalkan keutamaan membaca Al-Qur'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita
senantiasa terbiasa membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi isinya, mengamalkan seluruh yang ada di dalamnya dan berpegang teguh terhadap ajarannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang yang mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar dan kedudukan yang tinggi di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesempatan besar kita berdekatan dengan Al-Quran setiap harinya, karena Allah menyediakan pahala yang agung, yang besar, dan itu akan menentukan kedudukan kita, ya, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu tingkatannya berbeda-beda. Bagi para pembaca Al-Quran, bagi orang yang ahli Al-Quran, itu dia akan semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya di surga nanti. Di dunia saja, orang yang para penghafal Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran itu dimuliakan oleh orang. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal niat membacanya, niat mempelajari Al-Quran semata-mata lillahi ta'ala, mengharap mencari ridho Allah ta'ala, bukan penghargaan atau penilaian orang atau manusia, walaupun orang memuliakan kita. Itulah berkah dari Al-Quran, ya. Tetapi jangan dijadikan tujuan utama kita membaca mempelajari Al-Quran supaya disebut qurra, ya, orang yang ahli membaca Al-Quran, atau disebut kalau sekarang hafiz, ya, orang yang hafal Al-Quran 30 juz gitu. Padahal istilah hafiz itu kalau dalam ilmu hadis itu bagi orang-orang yang hafal banyak hadis. Kalau Al-Quran itu hamil, orang yang membawa, ya, memiliki hafalan, memiliki bacaan Al-Quran. Ya. Tapi tidak mengapa, karena bagian dari menjaga kedekatan kita dengan Al-Quran, berarti kita sebagai orang-orang yang hafid, orang yang menjaga hubungan baik kita dengan Allah lewat Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam dalil lainnya surah Fatir ayat 29 sampai 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik dengan cara sirron, diam-diam atau sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, tijaratan lan tabur. Nah, kalau berbisnis dengan Allah, bertransaksi dengan Allah, lan tabur, tidak akan pernah merugi. Dalam waktu 24 jam kita sediakan 1 jam saja dari 24 itu, bisa 2/3-nya untuk urusan yang lain, 1 jam untuk Al-Quran, insya Allah tidak ada ruginya, justru beruntung kalau kita terbiasa menyediakan waktu untuk Al-Quran. Ya, lan tabur kata Allah, tidak akan pernah merugi. Ya. Kalau jualan barang, terkadang ada untung ada rugi. Tapi kalau baca Al-Quran setiap hari tidak ada ruginya, untung terus. Ya. Asal kita yakin dan istiqomah membacanya setiap hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain digambarkan oleh Allah
orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, kemudian mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang telah dianugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam atau terang-terangan tadi, mereka itu hanya mengharapkan dari Allah perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Jadi Allah itu pandai mensyukuri, ya, atau Maha mensyukuri. Allah semakin kita dekati itu semakin sayang kepada kita. Manusia semakin kita sering meminta, meminjam, itu pasti ada kalanya rasa jengkel atau dongkol. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah, ya, dengan intensitas yang sering, justru Allah semakin senang kalau kita minta. Itulah bedanya Khaliq dengan makhluk, pencipta dengan ciptaan, ya. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, beliau sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, sudah dijamin masuk surga, tapi sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa? Karena beliau pandai mensyukuri nikmat, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada ahli Quran yang senantiasa mengamalkan isinya dengan pahala yang besar dan akan menambah dari sisinya keutamaan dan juga kemuliaan. Nah, ini yang ditambahkan oleh Allah. Dan tambahan ini, kata Allah, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui ukurannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Kalau tadi disebutkan bismillah saja sudah 190 kebaikan, tetapi di sisi Allah jauh lebih besar lagi, ya. Qala Qatadah, kana Mutarrif rahimahullah, idza qara'a hadhil ayat yaqulu, idza qara'a hadhil ayat yaqulu hadhihi ayatul qurra. Qatadah mengatakan bahwa Mutarrif rahimahullah bila membaca ayat ini mengatakan bahwa ini adalah ayat mengenai ahli qurra, atau orang yang, ya, ahli membaca Al-Quran, ya. Kemudian jamaah sekalian, sungguh telah banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai perintah untuk membacanya. Kita bisa lihat Quran surah Al-Kahfi ayat 27. Al-Kahfi itu surah ke-18. Nah, lihat ayat 27. Bagaimana Allah menegaskan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Kemudian di surah Al-Muzammil ayat 20, surah ke-73, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Jadi kalau kita menjadi imam di dalam sholat, carilah ayat-ayat yang mudah, ayat-ayat yang pendek. Kecuali mungkin dalam komunitas yang sudah terbiasa, misalnya di pondok pesantren, mau tahajud semalam 1 juz atau tarawih 1 juz, itu tidak mengapa.
Karena sudah paham. Ya sampai sholat duhur baca 1 juz gitu ya, kabur jemaah. Ya. Kelamaan apalagi di tempat-tempat umum ya, di bandara dan sebagainya. Ya, carilah yang tayassar, yang mudah, yang gampang. Ya. Kalau sholat sendiri silahkan panjang-panjang lebih bagus. Ya, jangan pas sholat banyak jamaah baca yang panjang, sementara kalau sendiri baca yang pendek-pendek ya. Surat andalan trikul ya. Qul huwallahu ahad, bil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Harus dibalik kalau sendiri panjang-panjang. Ya. Biar enggak lupa. Karena yang sulit itu adalah menjaga hafalan, bukan menghafal. Kalau menghafal itu insya Allah mudah, cepat. Ya. Tetapi kalau tidak dijaga, tidak dimurojaah, tidak pernah dipakai, tidak pernah dibaca di dalam sholat-sholat sunnah, ya, maka akan mudah lupa. Begitu. Mudah hafal, mudah lupa gitu ya. Nah, yang paling merugi itu sulit hafal, mudah lupa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dalam menghafalkan ayat-ayatnya. Ya. Asal kita terus memohon ya kemudahan oleh Allah dan belajar tentunya kepada guru-guru kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam surah An-Naml ayat 91 sampai 92 juga Allah berfirman, innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an. Aku hanya diperintahkan, kata Allah, untuk menyembah Tuhan negeri ini atau Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada para nabi, kepada para rasul, kemudian disuruh membacakannya kepada umatnya. Ya. Agar apa? Al-Quran itu bisa menjadi ya bahan bakar untuk orang-orang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang tadi diakhiri 92-nya wa an atluwal Qur'an, dan supaya aku membacakan Al-Qur'an kepada manusia. Nabi Muhammad saja ketika ya turun wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu di dalam Sahih Bukhari itu, ma ana biqari, ya, aku tidak bisa membaca. Makanya Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, dibacakan terus diikuti, ya. Sehingga itu membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan buatan Muhammad, tetapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membuktikan kesucian dan kebenaran Al-Quran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari buatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang diberikan wahyu, ya, rasul yang diberikan wahyu sebagai utusan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi itu enggak berkata kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Begitu. Jadi ketika Nabi dalam suatu persoalan tidak menjawab, itu Nabi nunggu wahyu dulu. Setelah turun wahyu baru diterangkan kepada para sahabat. Ya. Itu membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci, ya, yang disucikan. Ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 121
Allah juga mengingatkan kembali kepada kita orang-orang yang beriman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Jadi antara orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah adalah orang yang ketika diberi kesempatan untuk membaca Al-Quran, dia membacanya. Justru sebaliknya, orang yang sudah diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran, dia tidak mau membaca, berarti dipertanyakan keimanannya. Adapun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sungguh telah banyak yang datang mengenai anjuran untuk senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari isinya, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, serta menjelaskan kedudukan yang agung yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, sebagai keutamaan bagi orang yang senantiasa membaca dan memperoleh atau mempelajari Al-Quran, dia akan mendapatkan yang pertama adalah pahala yang berlipat ganda. An Abdullah bin Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan oleh Allah dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, akan diberikan baginya pahala disebabkan bacaan yang ia baca. Maka dengan membaca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Padahal pendek ya. Ada gak 1 menit alif lam mim? Tidak ada. Alif lam mim paling berapa detik itu? 1 detik atau 2 detik ya. Dia dapat 30 kebaikan. Maka bagaimana kalau kita membaca Al-Quran selebih dari itu ya. Jadi Al-Quran itu gak ngerti saja, baca saja itu sudah luar biasa. Apalagi kalau paham artinya, paham maknanya, paham maksudnya, paham tafsirnya. Itu akan lebih nikmat lagi membacanya. Itu ya. Kemudian selain yang pertama tadi mendapat pahala yang berlipat ganda, yang kedua akan mendapat kenaikan pangkat di surga. Kalau kita ketahui di dunia kerja saja orang dari karyawan biasa menjadi bos gitu ya, menjadi pimpinan, itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi ini bagi orang yang senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, akan dinaikkan pangkatnya oleh Allah di surga. Siapa yang tidak mau ditinggikan surganya oleh Allah di akhirat kelak? Maka inna ahlal jannati yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'auna al-kawkab al-dhurriyal ghabira fil ufuqi minal masyriqi wal awil maghribi litafaduli ma bainahum. Sesungguhnya penduduk surga saling melihat kepada penghuni di atasnya ya. Seperti mereka saling melihat bintang bersinar di ufuk dari timur atau barat karena perbedaan derajat mereka. Ini ditingkatkan derajatnya di surga.
pangkatnya dinaikkan oleh Allah. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayati taqra'uha. Dikatakan kepada penghafal Al-Quran, setelah baca kemudian berusaha untuk menghafal, bacalah, naiklah dan baca secara tartil seperti engkau membaca tartil di dunia, karena kedudukanmu berada di akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Amr bin As, dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka bagi sahibul Quran, yaitu yang senantiasa membaca Al-Quran, ya, kemudian menghafal isinya, mentadaburi setiap ayatnya dan mengamalkan sesuai dengan tuntunannya, dia akan mendapatkan bagiannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang ia miliki dari ayat Al-Quran yang ia mahir dalam menghafalkannya serta terampil dalam menyampaikannya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, keuntungan bagi orang yang senantiasa berusaha semampu dia waktu hidup di dunia membaca dan mempelajari Al-Quran, yang ketiga akan mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena hal itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong pada hari kiamat kelak. Ini mahal sekali ya. Setiap orang nanti akan kesulitan, butuh pertolongan, butuh namanya syafaat. Maka orang yang senantiasa membaca Al-Quran waktu hidup di dunia, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong baginya, karena dia senantiasa membacanya sewaktu hidup di dunia. Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar. Fayashfa'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil lail fashaffi'ni fihi qala fayushaffa'ani. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Nah, kalau tadi Al-Quran, sekarang sama puasa, sama saum, itu luar biasa, akan menjadi syafaat juga. Ya. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari makan dan minum di siang hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya tidur malam hari, terima syafaatku untuknya. Maka kedua syafaat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, luar biasa. Pahala membaca Al-Quran, pahala saum, itu akan menjadi penyelamat bagi hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah membaca dan melaksanakannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan dan kemuliaannya mengizinkan kepada Al-Quran untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Bagi siapa? Bagi sahibul Quran. Mereka itulah yang senantiasa memperbanyak bacaannya dan banyak pula mempelajarinya di dunia serta mengamalkan isinya. Sebagaimana dia pula mengizinkan kepada saum, kepada puasa, supaya memberikan syafaat kepada orang yang saum, yang benar saumnya,
yang ikhlas niatnya dan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jamaah sekalian keutamaan membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Yang pertama, dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, yang lebih besar di sisi Allah daripada hitungan kita. Kemudian yang kedua, kenaikan pangkat di surga. Yang ketiga, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala lewat tadi bacaan Al-Qur'an dan puasa yang dilaksanakan lillahi taala dan mutaba'ah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan menjadi tazkirah, menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi, bahwa hanya kita sebagai orang-orang yang beriman harus menyediakan waktu setiap harinya untuk berdekatan dengan Al-Quran, bukan hanya dipegang saja, tetapi dibaca, dipelajari, ditadaburi, kemudian diamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itu akan memberikan kebaikan dan mendapatkan ridho dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca dan mempelajari Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Langsung ditutup ini atau ada diskusi? Cukup? Cukup ya? Baik, kita tutup majelis kita pada malam Jumat yang berkah ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.